Kerasnya hidup di pemukiman kumuh yang tak kondusif. Diablo adalah sebuah perkampungan kumuh padat penduduk. Semua penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Di sana ada geng yang bernama Illustrados. Geng ini dipimpin oleh pria bernama Bullet. Hari ini, mereka didatangi oleh geng lain yang bernama Aztec. Pemimpin mereka bernama Pons. Dia mengajak Illustrados untuk bersatu, meruntuhkan geng terkuat di kampung ini bernama Diablo. Akhirnya, Illustrados dan Aztec bersatu untuk melawan Diablo. Geng Diablo dipimpin oleh pria bernama Tonic. Saat mau baku hantam, tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Aina. Ternyata Aina adalah pacarnya Bullet dan adik kandung Tonic. Namun, Aina sudah telat. Baku hantam sudah pecah. Mereka tidak mengenal lawan dan kawan. Setelah itu kita dibawa flashback ke masa kecil Aina. Sejak kecil, Aina harus melihat bagaimana kerasnya kehidupan di Diablo. Hanya yang kuat yang bertahan, yang lemah akan berakhir di sungai. Malam itu, ada seorang pejabat yang ingin berkampanye di kampung itu. Pejabat itu harus membayar uang keamanan jika ingin berkampanye di sana. Pejabat itu bernama McDonald. Dia ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Dia berjanji akan membuat perubahan ke arah yang lebih baik di kota itu. Namun, pastinya juga ada politik uang agar warga Diablo mau memilih dia. Keesokan paginya, Garong dan Askal senyum-senyum sendiri karena memegang uang keamanan kampanye McDonald semalam. Berbeda dengan Garong yang santuy, Askal meminta kepada Garong untuk membagi uang itu kepada teman-teman lainnya. Lalu, tiba-tiba mereka berdua dikepung oleh geng Aztec. Uang dari McDonald sudah tercium geng Aztec. Oleh karena itu, mereka juga meminta jatah. Askal dan Garong terpojok. Beruntung, datang Bullet dan teman-temannya menyelamatkan mereka. Hampir saja hari itu terjadi gesekan antar dua geng. Walaupun begitu, Bullet langsung memarahi Askal dan Garong. Bullet tahu kalau mereka yang salah, mengambil apa yang bukan hak mereka. Apalagi Bullet dan Pons mempunyai kesepakatan untuk tidak mengganggu wilayah kekuasaan masing-masing. Walaupun Bullet sudah menasihati mereka, tapi Andy malah menggebu-gebu ingin menyerang Aztec. Dia menganggap Bullet terlalu lembut. Di sini, Bullet bilang kalau dia dan Pons punya kesepakatan. Sebagai seorang pria, mereka harus mematuhi kesepakatan yang ada. Karena kejadian ini, Bullet harus berbicara empat mata dengan Pons untuk menghindari bentrokan. Selesai rapat anggota, Bullet dan Aina melipir ke kamar untuk Kimpoy. Di sisi lain, Andy datang ke wilayah Aztec dan langsung menghabisi salah satu anggota geng Aztec. Di tempat lain, kelakuan emak-emak di situ Diablo juga gak kalah barbar. Emak-emak bermata satu ini dengan santuy menenteng golok dan mengajak baku hantam tetangganya karena digosipin. Wanita itu adalah ibunya Aina. Dulu bapaknya Aina adalah pendiri dari perkampungan itu. Setelah bapaknya berpulang, Sitio Diablo dipimpin oleh abangnya Aina yang bernama Tonic. Selama dipimpin Tonic, kehidupan warga Diablo sangat sejahtera karena Tonic menjalankan bisnis terlarang. Selain itu, Tonic juga jadi penghabis orang bayaran. Sampai pada akhirnya Tonic ditangkap polisi. Emaknya Aina ini nggak setuju kalau Aina pacaran dengan Bullet. Emaknya Aina ingin terus mempertahankan kekuasaan di perkampungan Diablo karena mereka dulu pendirinya. Singkat cerita, Tonic dibebaskan oleh polisi. Namun kebebasan Tonic tidaklah gratis. Tonic dijadikan anak buah polisi jahat untuk menjalankan bisnis haramnya. Di sisi lain, McDonald terus melakukan kampanye. Dengan mengumpulkan warga, McDonald terus mengobrol janji manis jika terpilih nanti. Acara malam itu sangat meriah. Ada hiburan untuk para warga. Saat sedang asik-asik menikmati hiburan malam itu, tiba-tiba geng Aztec datang menyerang. Baku hantam antar kedua geng tak terelakkan lagi. Geng Aztec datang untuk menuntut balas karena salah satu anggota mereka telah ditusuk oleh Andy. Saat baku hantam terjadi, Askal jadi korban tusukan di bagian pinggang. Karena tusukan itu membuatnya harus mendapat jahitan. Melihat keadaan Askal, neneknya langsung marah-marah pada Bullet dan Aina. Dia meminta agar Askal dikeluarkan dari geng karena Askal adalah satu-satunya harapan sang nenek. Apalagi Askal anak yang pintar. Bullet lalu bilang kalau keputusan mundur dari geng harus keluar dari mulut Askal sendiri. Di sisi lain, Tonic sudah kembali ke Diablo. Tonic langsung disambut layaknya raja yang kembali ke singgasananya. Selesai bertemu dengan anak buahnya, Tonic langsung diajak mabar oleh dua cewek karena udah lama gak ngetapoli. Emaknya Aina langsung berubah jadi baik ketika Tonic pulang karena anak kebanggaannya sudah kembali. Namun berbeda saat Aina pulang ke rumah, emaknya malah nyuekin Aina. Tapi Tonic masih memperhatikan adiknya. Tonic meminta pada Aina untuk kembali ke Diablo.
Bukannya nurut, Aina justru menolak karena sekarang dia sudah berada dalam geng Illustrados. Sepulang dari Diablo, Aina memberitahu teman-temannya kalau Tonic meminta mereka untuk bergabung ke Diablo. Namun Bullet menolak, dia ingin mereka berdiri sendiri. Suatu hari, geng Tonic menyerang geng Aztec karena menolak ajakan untuk bergabung. Semua diratakan kecuali yang perempuan. Mereka diambil untuk dijadikan pelayan nafsu anggota geng Diablo. Selain itu, Tonic juga merekrut bocil-bocil untuk dijadikan anggota baru. Mereka nggak bisa melawan, mereka cuma bisa pasrah. Tonic benar-benar serius membangun kembali gengnya. Dia memberikan tes pada anggota baru untuk membuktikan loyalitas dan kesetiaan mereka. Suatu siang, Tonic mengundang Bullet untuk makan siang bersama. Di sini Tonic memberitahu rencananya. Jadi, Tonic dapat suplai barang haram dari polisi yang membebaskannya. Tonic ingin Bullet membantunya untuk menjual barang haram itu ke wilayah yang lebih luas lagi. Tonic akan membagi keuntungan secara adil 50-50. Bukannya setuju, Bullet justru menolak. Dia malah mengejek Tonic yang sekarang jadi budak polisi. Berbeda dengan Aina, dia merasa kalau harus berdiskusi dulu dengan teman-teman gengnya. Anggota geng Illustrados pun berkumpul. Mereka membicarakan tawaran dari Tonic. Namun semua anggota menolak untuk bergabung dengan Tonic. Mereka lebih memilih untuk mengikuti apapun keputusan Bullet. Di tempat lain, emaknya Aina sedang asik menghitung barang yang baru Tonic dapat. Di sini, emaknya bilang pada Tonic kalau Aina nggak mau gabung dengan mereka, lebih baik dihabisi sekalian. Aina sendiri sadar kalau akan terjadi bentrokan antar geng. Lalu Aina bilang pada Askal dan Garong untuk mundur dari geng karena mereka masih belum cukup umur. Malam harinya, Bullet dan Aina sedang ngijlik. Mereka tak tahu jika Garong yang sedang berjalan sendirian dikejar oleh geng Diablo. Dan pada akhirnya, Garong ketangkap dan langsung diulti anak-anak Diablo hingga lockout. Pagi harinya saat Aina dan Bullet sarapan, tiba-tiba Aina merasa mual. Ternyata Aina sudah telat 2 bulan. Namun kebahagiaan mereka sirna setelah mendapat kabar dari McCoy kalau tubuh Garong ditemukan di pinggir pantai secara mengenaskan. Mereka semua langsung OTW ke pantai. Singkat cerita, geng Illustrados mulai menyusun rencana untuk mengalahkan geng Diablo. Mereka pelan-pelan menghancurkan geng Diablo, mulai dari merampas barang-barang siap edar dan menculik satu-satu anggota geng Diablo untuk dihabisi. Namun setelah melakukan itu semua, Bullet merasa sangat bersalah. Apalagi saat ini Aina sedang mengandung anaknya. Bullet lalu meminta Aina untuk bersembunyi bersama Askal. Biarlah pertempuran ini jadi miliknya dan anggota geng yang lain. Begitu juga dengan Benny. Dia dan istrinya bertengkar. Istri Benny nggak habis pikir. Benny seharusnya melindungi istri dan anaknya, bukannya malah sibuk bermain perang-perangan. Benny lalu berjanji bahwa pertempuran itu adalah pertempuran yang terakhir. Benny sendiri adalah abangnya Andy. Untuk memperkuat geng Illustrados, mereka mencoba merekrut anggota baru. Namun Bullet tak puas dengan anggota yang dibawa McCoy. Singkat cerita, hari pertempuran pun tiba. Semua sudah bersiap untuk baku hantam. Sedangkan Aina, Askal dan neneknya OTW menuju tempat aman. Namun tiba-tiba mereka dicegat oleh geng Diablo. Aina langsung membereskan mereka yang menghadang jalannya. Dan ternyata selama ini McCoy adalah pengkhianat geng Illustrados. McCoy memberi informasi keberadaan Aina pada Tonic. Lalu Aina menyuruh Askal untuk melanjutkan perjalanan dan menjaga neneknya. Dan Aina sendiri berhadapan dengan seorang wanita anggota geng Diablo. Kedua betina ini langsung baku hantam. Karena jam terbang tinggi, Aina dengan mudah mengalahkan betina itu. Baku hantam antara Illustrados dan Diablo akhirnya terjadi. Mereka bertarung dengan brutal. Benny dan Andy harus lockout dalam pertempuran itu. Saat baku hantam sedang memanas, datanglah rombongan polisi. Bukannya dibubarin, polisi malah membiarkan kedua geng untuk baku hantam. Bullet akhirnya melawan Tonic. Bullet sempat kewalahan menghadapi Tonic, namun dia berhasil comeback dan mengalahkan Tonic. Setelah aman, polisi langsung bersih-bersih. Semua yang masih hidup langsung dihabisi. Bullet sebenarnya masih selamat, namun tiba-tiba dia didor dari belakang oleh anak buah Tonic yang masih hidup. Kini tinggal Aina yang selamat dari pertempuran malam itu. Dengan berlinang air mata dan kesedihan, Aina pergi meninggalkan kampungnya. Di akhir film, McDonald terpilih jadi wali kota. Ia pun segera menyuruh polisi jahat untuk membersihkan kampung Diablo. Saat polisi itu masuk ke mobil, tiba-tiba sudah ada Aina di dalam mobil. Di sini Aina langsung mengulti polisi itu untuk balas dendam. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jangan main preman-premanan untuk masa depan yang lebih cerah. See you. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.